Today we were going to learn about the new material for the young learners, and this material is about storytelling. Nah, jadi materi pembelajaran kali ini adalah tentang storytelling. Gimana sih storytelling itu buat anak-anak kecil? Nah, kita bahas bareng, oke? Yang pertama, di sini tuh banyak banget poin-poin tentang storytelling itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Yang pertama, definition dari storytelling. Storytelling describe the social and cultural activity. Jadi apa sih storytelling itu? Nah, storytelling itu adalah kegiatan bercerita di depan banyak orang, di depan anak-anak. Nah, tujuannya untuk apa? Menceritakan sesuatu agar anak-anak itu mengetahui cerita yang kita ceritakan gitu, dan bisa membuat anak-anak tuh lebih menikmati dari cerita itu sendiri ya. Nah, sekarang function. Jadi kegunaan apa sih storytelling itu? Nah, can be used as a method to teach ethnic values and culture. Jadi storytelling itu sendiri dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Nah, untuk apa? Untuk anak-anak mudah dalam memahami suatu cerita. Jadi kalau dengan metode storytelling, anak-anak akan easy to learn more about the stories. Okay, next. Jadi type of stories. Nah, macam-macam cerita. What is the type of stories? Nah, jadi banyak banget macam-macam dari cerita. Cerita apa aja contohnya? Nah, contohnya ada legenda, ada cerita binatang, ada kayak dongeng. Nah, biasanya untuk anak-anak itu lebih suka mendengarkan cerita-cerita yang membuat mereka itu menarik, seperti dongeng, terus legenda-legenda di daerah seperti itu. Nah, terus for part of a story. Jadi di dalam cerita nanti itu ada bagian-bagiannya. Apa aja ya? Contohnya ada di sini. Ada exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Apa sih itu? Nah, nanti jadi dalam cerita saat guru menceritakan kepada murid untuk yang learners, harusnya menggunakan metode yang cocok, menggunakan intonasi yang tepat, mimik wajah yang tepat. Jadi kalau ada masalah dengan nada yang tinggi, nah nanti dengan raut muka, kalau marah raut mukanya agak serem. Nah, jadi dengan bagian-bagian itu murid itu tahu, oh berarti bagian itu, berarti itu tidak. Kalau pas guru menceritakan dengan emosi, dengan apa itu, berarti itu bagian masalah. Nah, dengan begitu tujuannya biar murid tahu mengidentifikasi bagian solusinya itu yang mana ya, bagian introduksinya itu yang mana ya. Nah, biasanya introduction itu di bagian pembukaan awal cerita, pengenalan tokoh-tokoh awal. Nah, rising action itu biasanya di bagian sudah muncul masalah-masalah dalam suatu cerita. Nah, terus bagian climax adalah puncak-puncaknya masalah dalam suatu cerita. Jadi biasanya itu terjadi pertarungan, pertempuran, perdebatan, dan lain-lain. Itu. Nah, falling action itu sendiri adalah masalah itu mulai reda, jadi udah ada solusi-solusi. Nah, seperti itu. Nah, resolution itu adalah bagian dimana terjadi solusi. Nah, makanya udah selesai, terus happy ending atau sad ending itu biasanya ada di bagian resolution gitu. Oke, yang selanjutnya adalah 7 elements of stories. Nah, jadi saat kita menceritakan sesuatu itu bukan asal cerita, apalagi untuk yang learners. Nah, harus menggunakan cara-cara yang membuat mereka itu menarik, for the interest of the students. Nah, jadi dalam cerita itu sendiri itu ada beberapa unsur, ada beberapa elemen. Ada apa aja? Ada tema, setting, plot, characters, conflict, point of view, and moral value. Jadi tujuan dari storytelling itu tadi apa? Nah, untuk murid itu mengetahui jadi apa sih yang terjadi dalam cerita itu, terus pesan apa yang didapat dalam cerita itu sendiri. Oh, berarti kalau ceritanya kayak gini kita harus seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang learners itu biasanya itu pengenalan tokoh-tokoh awal, tokohnya siapa aja yang main, oh judulnya ini loh judul ceritanya, seperti itu. Oh, temannya di sini, seperti
Oke, next is the media of storytelling. Jadi media dari storytelling itu banyak banget. Nah, but contoh buat anak-anak kecil itu adalah biasanya menggunakan apa? Menggunakan puppet. Nah, what is the puppet? Jadi kayak gini nih. Contohnya puppet-puppet yang dapat digunakan saat kita storytelling, apalagi buat anak-anak. Nah, hal ini itu bisa menarik anak-anak untuk mendengarkan cerita dengan seksama. Jadi tokoh-tokoh yang diceritakan itu menggunakan ini. Lucu kan? Nah, contohnya menceritakan tentang persahabatan dalam SpongeBob. Nah, antara Patrick dan SpongeBob. Nah, biasanya guru bisa menarik anak-anak dalam bercerita itu dengan menggunakan ini. Jadi kalau menggunakan ini, anak-anak akan lebih tertarik, mereka akan lebih bisa mendengarkan, bisa memahami dengan seksama apa yang disampaikan, seperti itu. Oke, next is the effective of story. Jadi keefektifan dalam story itu apa? Nah, to achieve an understanding of human emotion, motivation, and psychology, or to truly move an audience. Jadi bercerita yang efektif itu adalah saat kita mampu menata emosi kita, mimik wajah kita, tinggi, rendah nada, intonasi kita, pemilihan diksi yang tepat. Nah, jadi seorang guru itu harus memperhatikan itu dalam storytelling. Bukan hanya ceritanya yang menarik, ceritanya yang bagus, tapi penyampaian kepada murid juga harus menggunakan metode-metode dan teknik-teknik yang tepat. Jadi nanti murid dapat menikmati dengan enjoy, dapat senang, seperti itu. Okay, this is for point of the storytelling, and now I will practice the storytelling. The storytelling is about Snow White, and the story is Snow White. Nah, jadi udah nggak asing ya tentang Snow White, Putri Salju. Nah, okay, we will practice now. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dying. One day, she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they want to go to America, and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this. She decided to run away. The next morning, she ran away. From home where her aunt and uncle were having breakfast. Snow White ran away into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw the cottage. She knocked, tock, 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 but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White wake up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name?" And Snow White answered, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Okay, this is the story from Snow White. Jadi, apa sih judulnya tadi? Nah, biasanya habis kita bercerita, guru mempertanyakan, mengidentifikasi poin-poin ini tadi dalam suatu cerita. Yang pertama, judul apa sih dalam cerita itu? Oh, judulnya itu Snow White. Nah, so the title is Snow White. And next, nah, jadi
tokoh-tokohnya siapa aja, what is the character of the stories. Nah, the character there are Snow White, Uncle, and Owl, and the dwarfs, 7 dwarfs. Nah, jadi karakternya itu. And then what is the problem of this story? Nah, masalahnya apa? Masalahnya tadi Uncle dan pamannya meninggalkan Snow White untuk pergi ke Amerika. Lalu solusinya apa? Nah, Snow White melarikan diri dan dia berlari sampai ke hutan. Lalu dia beristirahat dalam sebuah gubuk di mana itu rumahnya si kurcaci itu tadi, 7 dwarfs. Nah, lalu yang terjadi itu apa? Nah, di ending cerita Snow White and 7 dwarfs live happily together. Jadi Snow White dan 7 kurcaci hidup bersama dengan bahagia. Seperti itu. Nah, jadi moral value-nya apa? Pesan apa yang dapat ditangkap dari cerita ini? Nah, jadi yang dapat ditangkap dalam cerita ini adalah kita harus saling menyayangi sama kita, meskipun itu bukan saudara kandung kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Begitu. Nah, okay, for the next meeting, for the next material, untuk dapat belajar lebih lagi tentang storytelling, murid dapat dikasih tugas untuk apa? Mencari cerita, dan kemudian the next meeting, the student can practice in front of the class. Jadi murid itu dapat praktis di depan kelas. Nah, hal ini untuk apa? Untuk melatih rasa percaya diri seorang siswa, dapat melatih gimana sih caranya belajar di muka umum. Nah, seperti itu. Nah, for this material about storytelling, jadi storytelling itu just not to tell about stories. Jadi tidak hanya menceritakan suatu cerita, tapi gimana kita menyampaikannya dengan baik sehingga setelah kita menceritakan, murid anak-anak itu apa sih dari cerita tersebut, apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, seperti itu. Okay, I think enough for today. I think enough for this material, and thank you for watching this video. I hope this material can give benefit for us, and I'm sorry if I have many mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.